tangguh adalah wanita yang terus bertahan menghadapi segala problema yang ada. Memang tidak mudah dilalui ketika penghasilan suami tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, ketika harus menjadi tulang punggung keluarga, ketika anak-anak menuntut perhatian lebih, ketika harus mengurus keperluan rumah tangga, bahkan sampai-sampai tidak memiliki waktu lagi untuk diri sendiri. Bagaimana menjadi wanita tangguh yang bukan hanya sehat secara fisik, namun juga mental? Kalau kita melihat diagnosa, banyak diagnosa yang bersinggungan sebetulnya gitu. Dari satu diagnosa ke diagnosa lain ada gejala yang mirip. Jadi sebetulnya saya tidak saran mendiagnosa diri sendiri. Even saya aja yang dokter tidak sering loh mendiagnosa. Karena kalau kita bicara tentang sehat mental ya, satu diagnosa itu bisa kebawa sampai dalam untuk satu orang. Kalau saya bicara tentang sehat mental, selama dia tidak membahayakan jiwa, saya biasanya lebih berfokus kepada simptom sama apa yang bisa kita rubah dari pola pikirnya sendiri. Cara makan. Jadi kalau saya ke pasien, kalau yang pernah jadi pasien saya jarang banget ngomong diagnosa. Saya lebih sering lihatnya gini, oh kalau ibu sakit ini, merasa begini, gaya hidup ini yang harus dirubah. Pola makan ini yang harus dirubah. Jadi karena gini, kalau kita berpatokannya kepada oke, minum obat ini aja, which is saya masih memberi ya kayak suplemen segala macam, dia akan terpatok bahwa oh kalau minum obat ini sembuh, dia tidak peduli dengan gaya hidupnya. Sementara gaya hidupnya membuat dia sakit atau bermasalah. Berarti kan kita akan tergantung dengan obat. Sedangkan itu pasti tidak baik untuk kita. Sama kayak orang kasus GERD. Saya paling sering dapat kasus cerita bahwa GERD tidak pernah sembuh. Ya iya, orang gaya hidupnya nggak dibenerin, bener nggak? Tapi begitu gaya hidupnya dibenerin, pasti obat itu akan berkurang. Ya biasanya sih orang yang udah pernah kena akan lebih sering kena daripada orang yang belum pernah kena, itu memang gitu ya, karena memang ada proses lah di situ. Tapi maksud saya kalau misalnya daripada kita mendiagnosa, mendingan kita mengamati, oh sebenarnya pola makan kita, pola hidup kita apa yang harus dirubah. Karena orang kadang-kadang orang tuh berhenti di diagnosa. Oh saya ini seperti mendapat jawaban bahwa malah kadang-kadang seperti kayak mendapat alasan kenapa saya begini, karena saya sakit itu, and then selesai gitu. Terus buat apa kan gitu ya? Memang gini, terus terang ya, cerita tentang mental itu agak susah gampang, karena di pikiran kita itu kan sebetulnya kemampuan kita untuk berpikir itu kan sebetulnya besar gitu ya, kapasitas otak kita itu besar, dan setiap orang akan berbeda-beda sesuai dengan pekerjaannya, kehidupannya seperti apa. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang kita harus nomor satu, kita harus jujur ke diri kita sendiri dulu. Jujur adalah gini, apakah ini hidup saya sekarang ini sudah sesuai dengan yang saya mau belum? Kadang-kadang saya kembali ke situ dulu. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu pasrah dengan hidupnya, akhirnya dijalani aja day by day misalnya gitu kan. Padahal kita adalah mastermind dari kehidupan kita sendiri. Itu yang aku selalu ajarin sama orang, kita tuh bisa memilih hidup kita loh. Tapi memang ada effort yang harus dilakukan gitu kan untuk merubah hidup kita. Nah, jadi kita lihat, biasanya aku suka gini kalau ke pasien, oke, and then kalau kita belum melakukan pemeriksaan fisik ya, kita balik dulu ke kondisi kita. Oke, kita bangun seger nggak? Apa kita bangun capek? Iya. Gitu kan? Dari mulai bangun tidur aja, ketika kita bangun coba perhatiin apa yang pertama kita pikirin di atas kepala, di kepala kita gitu ya. Apakah kita langsung mikirin, aduh kerjaan, aduh anak, aduh apa. Alih-alih kita bangun bersyukur. Harusnya kita bangun tuh melek, terus kita menikmati, bersyukur bahwa oh saya masih bangun ya hari ini, saya masih dikasih kesempatan untuk hidup dan beribadah loh hari ini gitu. Terus yang kedua, rasain badannya seperti apa. Kalau misalnya badannya bangun dengan tidak segar atau capek, biasanya ditulis. Saya jadi biasanya suka bagusnya sih punya jurnal ketika tidurnya seperti apa, bangun. Jadi kita kalau self mendiagnosa sebetulnya kita tahu dulu urutannya seperti apa, berapa lama, berapa kali kita mengalami gejala-gejala itu kan. Udah gitu biasanya terus minum air putih. Biasanya targetnya adalah minum air putih dulu segelas 2 gelas dulu gitu kan. Terus pastikan kita ke belakang. Nah, pas kita ke belakang, habis kita ke belakang timbang berat badan kita. Kita harus tahu berat badan kita masih sesuai nggak dengan BMI kita, apa kelebihan, apa kekurangan. Karena ketika kita bicara tentang berat badan berlebihan, itu berarti badan kita menumpuk energi lebih, ada yang tidak terpakai, atau berarti kita makan lebih. Jadi either metabolisme kita terganggu atau kita overeating, ya kan? Begitu. Jadi panjang nggak apa-apa ya, ini cerita aja sekalian ya. Ya, terus kita bisa BAB nggak?
Maksudnya Nggak perhatikan apa-apa dok. apakah kita konstipasi apa enggak. Kalau bisa dilihat BAB-nya Nah, gimana, tenggelam kah, ngapung kah, warnanya apanya segala macam, nanti bisa ngobrol lagi ya untuk lebih itu udah menunjukkan gejala. BAK kita cium juga, lihat kuningnya keruh banget nggak, apa nggak. Kadang-kadang kita perhatiin, harusnya BAK itu tidak sebau itu gitu ya. BAB juga tidak. Kalau ada bau yang berlebih, itu tanda bahwa ada metabolisme yang tidak sempurna juga sebetulnya. Itu udah jadi penanda banyak. Tapi nggak usah di overdiagnosa. Kalau saya langsung, oh berarti kita lihat ke belakang, kemarin kita makan apa ya, ada yang nggak cocok nggak, atau apa, atau segala macam. Terus kita mandi, perhatiin kulit kita kering nggak, kasar nggak, bersisik nggak, ada luka nggak, ada gatel nggak, ada apa. Itu kan sebenarnya badan udah ngasih tahu ke kita. Kalau gatel, oh berarti ada yang nggak cocok. Kuning, bersisik, oh mungkin kurang air, oh mungkin stres juga ada gitu ya. Atau kurang mineral gitu, banyak gitu ceritanya. Jadi perhatikan day by day. Terus pas mau makan, kita milih nggak makanan kita, atau kita asal aja, asal kenyang, itu udah kelihatan kan. Kalau makan itu kan sebetulnya standarnya adalah piring sehatku atau gizi seimbang, ada karbo, ada protein, ada lemak baik, ada mineral, atau ada buah, ada sayur kan gitu ya. Tinggal dibagi-bagi dengan sesuai kebutuhannya sendiri. Kita lihat kita udah makan seperti itu nggak. Jadi nggak usah yang spekta dulu gitu. Kadang-kadang orang tuh suka, wah yang spektakuler dulu gitu kan, gimana? Yang detil-detil kecil aja, karena kita tuh dari kehidupan sehari-hari yang membentuk kita sekarang. Jadi awet muda tuh nggak harus mahal, tapi harus komitmen dan konsisten dengan apa yang kita pakai ke badan kita gitu kan. Terus udah gitu kita lihat, oke, kita pergi dari apa tadi istilahnya, dari pergi pagi pulang malam gitu, belum ada matahari pulang. Oke. Tapi apa betul, kalau kita melihat dari sisi negatif, kita hanya gelap, akan pergi gelap, mendapatkan negatif juga gitu kan. Nah kalau kita ngelihatnya hanya pergi gelap pulang gelap, emang selama di perjalanan kita nggak kena matahari? Bisa kena dong, ya nggak? Perhatikan spot-spot mana yang kita bisa kena minimal 10 menit di kantor atau apa, pasti ada waktu. Kalau kita berpikirnya lihat dari positif, pasti ada waktu kita untuk berjemur dan segala macam, minum air putih, makan makanan sehat. Aku kalau pasien suka minta ke aku ya, tolong dong aturin pola diet, sama aku dibalik tanya, di sekitar kamu ada makanan apa? Pola makanan kamu sehari-hari ada apa? Karena kalau aku aturin sementara di sekelilingnya agak sulit, biasanya agak sulit gitu kan. Oh di sekeliling ada ini, oh ya ini, ya. Jadi kita memilih yang nggak bisa dilaksanakan ya dok ya. Ya dokter, pilih misalnya makannya harus salmon dari Alaska, pakai minyak zaitun ya, gini, karena lebih baik kita mengubah sedikit tapi konsisten. Maksudnya gini, ada nggak tempat makan misalnya warung yang dipercaya sama kamu tahu cara masaknya gimana, misalnya minimal minyaknya bersih, minimal ayamnya bukan yang digoreng lagi berulang-ulang, itu aja udah lumayan banget. Komposisinya kita atur, setengah piring sayur, 1/4 karbo, 1/4 protein, itu udah lumayan. Air putih paling penting. Nah air, kadang-kadang orang minumnya teh, itu bukan air putih, jus bukan air putih juga gitu. Jadi itu yang beda lagi gitu kan. Atau minuman botol kemasan segala macam, itu kita berarti hanya minum gula. Jadi banyak orang yang merasa hidupnya sudah sehat atau hidupnya tidak rusak banget, padahal yang dia makan sehari-hari, dia konsumsi sehari-hari itu bukan hal yang untuk meregenerasi badan. Karena apapun yang kita masukkan ke mulut kita itu akan jadi sumber kesehatan kita atau sumber penyakit kita gitu. Jadi nih, nggak semua dikasih keberuntungan hidup mudah, hidup enak, bener gak sih? Tapi sebenarnya kita bisa memilih di antara kesulitan kita itu, apa hal-hal baik yang kita bisa ciptakan di situ, gitu. Sambil kita berusaha menata hidup kita. Banyak kok cerita orang sukses dari bawah jadi bisa naik ke atas banget, bener gak sih? Nah itu kalau kalian ikutin cerita-ceritanya, itu mereka bukan hidup gampang loh. Mereka juga hidup kerja keras, tapi mereka bisa mengatur waktunya seini mungkin. Mereka nggak ada waktu untuk scrolling TikTok, kalau nggak sih, untuk nonton Netflix lama-lama. Enggak, mereka banyak fokus untuk ke kehidupan dan kesehatan mereka gitu. Jadi kita mesti kenali dulu di sekitar kita ada makanan-makanan apa yang dia bisa, maksudnya dia nutrisinya masih kemungkinan besarnya adalah nutrisi yang baik. Nah, di yang tidak ada, kita memang dikasih keberuntungan juga ada banyak
sumber-sumber lain seperti misalnya suplemen atau apa gitu kan ya. Saya sering kadang-kadang menyuruh gitu kalau misalnya orang udah jelas diperiksa, oh ini ada gangguan penyerapan nih, ada gangguan pencernaan. Biasanya saya combine adalah, oke, coba kamu tetap konsumsi dulu suplemen, tapi tetap berusaha untuk cari makanan yang baik dulu. Jadi kita berusaha balance di situ. Jadi untuk hal yang tidak bisa disupport oleh yang natural karena kondisi misalnya makanannya banyak yang tadi GMO atau kondisi pencernaannya tidak bagus, kita supporting dulu dengan yang ya kayak suplemen-suplemen itu sendiri supaya at least nutrisi kita terpenuhi. Gitu. Nah, nanti bisa di-switch. Kalau misalnya gejalanya sudah ini atau segala macam, itu bisa dirilis dulu, dilepas dulu, gitu kan? Kalau prinsip di aku yang namanya mengkonsumsi suplemen adalah kita biasanya by gejala atau by kondisi. Misalnya, oh kita lagi memang kepaksa begadang terus, atau kita banyak traveling, atau memang habis sakit, habis tipes, habis apa gitu. Oke, biasanya suplementasi dulu, gitu. Tapi nanti jadi konsultasi, punyalah orang nutrisi yang terpercaya sehingga bisa ngobrol gitu, bisa tahu gitu kapan dia perlu, kapan dia off segala macam. Aku tuh termasuk orang yang tidak terlalu bagus membentuk vitamin D sendiri, sehingga kalau aku pribadi aku selalu mengkonsumsi jadinya, padahal aku sering matahari, sering main di luar segala macam. Memang kalau tanpa suplementasi nilainya tuh nggak pernah nilai optimal, pasti paling bagus nilai cukup. Jadi orang tuh memang punya tipe badannya sendiri dari genetik dari lahir, itu yang sebenarnya kita bagusnya tahu juga gitu ya. Tapi kalaupun tidak bisa ngetes itu, ya kita mungkin on off aja gitu, maksudnya minum and then istirahat dulu gitu, kita coba rangsang dari makanan juga, nanti minum lagi, biasanya gitu sih. Itu hal yang paling sering saya dapatkan, termasuk saya dulu, bahwa kita sering mengabaikan badan kita berusaha bicara kepada kita untuk memberitahu ada kurang ini loh, ada kurang itu loh. Jadi sebetulnya kalau menurut saya bagus juga misalnya melakukan meditasi, tapi nggak semua orang bisa meditasi sebetulnya ya. Saya sih biasanya gini, kalau sudah sampai sakit, ada nyeri, itu biasanya badan udah ngasih tahu secara secara keras sebetulnya. Karena kalau di ilmunya anti-aging itu antara sehat dan sakit itu sebetulnya ada gap yang cukup besar. Sebenarnya di situ ada tanda-tanda di situ bahwa sudah ada nih info-infonya gitu, kayak misalnya orang stroke, orang darah tinggi. Contoh gini deh, ada kasus pasien dia kemarin kayak kena light stroke. Dokternya bilang karena pemeriksaan yang lain bagus-bagus, ini karena stres. Tapi kalau saya pribadi gitu ya, ini pasien lama kebetulan yang udah lama nggak datang, tapi saya masih suka ngobrol, masih suka ketemu IG-nya. Ini kejadian sekitar awal tahun ya. Saya perhatikan orang ini sebetulnya selalu berjerawat, padahal umurnya sudah 40-ish. Harusnya secara teori umur segitu tidak berjerawat, dan jerawatnya itu yang gede-gede, yang tahu ya, yang mengkak-mengkak, itu sebenarnya sudah tanda bahwa ada peradangan di dalam badan. Tapi dia pikirnya kan nggak, kalau saya bilangnya selalu nggak percaya gitu. Itu kamu pasti ada food sensitif nomor 1, pasti ada inflamasi di dalam situ, pasti ada kurang nutrisi apa, itu harus dibenerin, karena meskipun kelihatannya hanya di area estetik, sebetulnya di dalam pun terjadi, dan bener kan terjadinya di pembuluh darah gitu kan, meskipun minor tapi ternyata bisa sampai menyebabkan kayak light stroke. Jadi tanda apapun jangan diabaikan sebenarnya gitu. Kalau kita punya kesehatan mental yang tidak baik, berarti pola pikir kita pun akan tidak bijaksana. Kita sudah pasti kebanyakan akan mencari makanan yang hanya menyenangkan diri. Karena yang kita butuh hiburan, bukan kita butuh makan untuk kebutuhan nutrisi kita. Kita akan memilih pertemanan yang tidak baik, lingkungan yang toksik. Itu kalau saya perhatiin, itu akan nyambung ke situ. Karena kepekaan dia, wisdom dia untuk dia menjaga diri jadi tidak ada. Tapi kalau mentalnya sehat, rata-rata orang yang mental sehat, dia akan memilih pertemanan yang lebih baik, dia akan memilih makanan yang lebih sehat, dia akan memilih environment yang lebih baik, tempat tinggal yang lebih baik. Itu selaras sebetulnya gitu. Jadi begini, kalau kita bicara tentang wanita tangguh, sehat fisik dan mental itu adalah suatu keharusan. Jadi paketnya itu gitu ya, bahwa sehat fisik ya harus sehat mental juga. Akan kurang kalau kita cuma sehat mental, kurang juga kalau kita sehat fisik. Nah, bagaimana sebagai wanita yang
kebetulan kita lebih banyak katanya ya, lebih banyak bebannya gitu kan dalam terutama di Indonesia lah bebannya untuk kerja, ngurus anak, ngurus rumah dan semua. Berarti satu hal yang saya titip buat teman-teman adalah pastikan kita mencintai diri kita dulu itu. Kalau kita mencintai diri kita, kita pasti akan memastikan kebutuhan kita terpenuhi. Contoh, di sini kan kebanyakan masih ibu-ibu ya, pasti ada yang udah punya anak atau punya ponakan lah apa. Ketika kita sangat mencintai mereka, kita rela melakukan apapun buat mereka. Nah, mental itu harus kita punya untuk diri kita, gitu loh. Jangan hanya untuk orang lain. Kenapa? Karena kita sumbernya, bener nggak sih? Center dari keluarga kan ibu, gitu kan. Nah, jadi jangan diabaikan, jadi jangan kita berkorban gitu. Jadi saya please paling minta ke ibu-ibu mentalnya tolong dirubah. Jangan mental berkorban, tapi mental adalah kita mau sehat bersama, mau bahagia bersama, mau hidup bersama. Siapa sih yang senang ibunya sakit? Ya, bener nggak sih? Mataharinya hilang gitu kan bahasanya. Jadi ketika seorang ibu memperhatikan dirinya, mendahulukan kepentingannya, itu bukan selfish, tapi itu self-care. Kenapa? Karena kalau ibu itu ibarat seperti pohon. Kalau dia sehat, dia akan memberi banyak manfaat untuk yang lain, justru kan gitu ya. Jadi tolong mental itu dulu dirubah. Kalau mental itu dirubah, kita akan mulai memperhatikan keseluruhan. Sama, jadi kita tuh kayak anak kita juga kan jadinya. Makannya sehat nggak, minumnya cukup nggak, olahraganya cukup nggak. Karena kita ke anak-anak bisa cerewet, kenapa ke diri kita enggak gitu kan? Oh kita mah nanti aja, makan sisa aja. Ini badan kita loh, badan kita yang untuk menuturing orang lain juga. Berarti seharusnya kita yang paling banyak diberi yang sehat tuh, karena kita kan bantu yang lain juga gitu. Jadi tolong itu. Terus perhatikan semua sisi dari fisik dan mental. Nah, kalau dari sisi mental, berarti kita harus tahu kapan kita ngerasa butuh istirahat. Karena istirahat bukan hanya ke salon, tadi aku ulang ya gitu ya. Kalau istirahat hanya ke salon, ya kita nggak akan ada yang ke saya, berarti semua sibuk aja di salon ya, gitu. Jadi perhatikan kesehatan mentalnya. Sebenarnya gini, paling gampang ya, gini aja. Ketika kita menghadapi masalah berat, ada emosi yang meletup nggak dari sini? Kalau saya gitu ya. Atau kepala kerasa penuh. Kalau itu sudah terjadi, itu sudah tanda sebetulnya awal. Oh, ada something yang harus kita manage nih di sini. Udah something yang entah kepenuhan atau kita selama ini mengabaikan sehingga dia tidak diselesaikan, tapi dipendem ke dalam. Kebanyakan orang itu, perempuan itu ketika ada masalah diem, silent, pendem ke dalam. Pendem ke dalam bukan menyelesaikan masalah. Pendem ke dalam justru malah mempercepat dia akan ke body. Rusaklah body-nya, munculnya gatal-gatal, munculnya GERD, munculnya sakit-sakit. Akhirnya kan kita sendiri yang rusak gitu ya. Nah, jadi tolong perhatikan area situ. Yang kedua tentang fisik, perhatikan kita makan apa. Yang kita makan, you are what you eat and you are what you can digest. Jadi kita lihat makanan kita pastiin hanya untuk happy kah atau untuk menutrisi badan kita. Kalau misalnya kita pun gini, saya akui lah kadang-kadang aku juga tipenya yang nggak sempat nggak apa, iya pasti ada waktu-waktunya kita momennya hektik. Nah disitulah kita bernegosiasi apakah kita perlu suplemen, kita perlu makanan tambahan segala macam. Tapi bisa sebetulnya kita mengatur hari-hari kita tuh, kita bisa bikin planning sehingga itu dijadikan pelajaran ke masa depan. Oh kemarin saya nggak sempat gini-gini, oh next berarti saya sempat segala macam gitu. Jadi kita boleh teratur, bagus ya kita teratur, kita planning apa saja, tapi kita juga mesti fleksibel. Karena di mana-mana orang yang bertahan hidup lebih lama, even perusahaan yang hidup lebih lama adalah mereka yang fleksibel, bukan yang paling kuat, paling cepat, paling benar, bukan, tapi yang fleksibel. Kayak gitu aja kali ya. Panjang kalau nggak berhenti nih ngomong.